Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada, jumpa lagi kita masih bersama saya di channel KTO. Untuk di video ini Capres Anies Baswedan ditemani calon wakil presiden Gus Muhaimin mengunjungi makam daripada Pangeran Diponegoro yang berada di kota Makassar. Kedua tokoh itu disambut juru kunci sekaligus generasi kelima Pangeran Diponegoro, Raden Hamzah Diponegoro. Untuk lebih jelasnya, monggo silahkan kita saksikan bersama-sama di video ini atau di channel ini. Dulu tempat ini apa? Dulu ini hamparan Pak Pro. Siap. Iya, siap. Silakan Pak Pro. Gus, silakan Pak Gus. Iya, terima izin alas kaki. Iya. Silakan Pak Gus. Ibu, silakan Ibu. Maaf, kita bukan. Silakan Pak Pro. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Iya, silakan Pak Pro. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ما قلت أنا ونبينا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله. وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أجمعين ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح ساداتنا الصوفياء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح Pangeran Diponegoro Bendoro Raden Mas Mustahar wa zaujatihi Raden Ayu Retnoningsi. نتوفاهم على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عند من أعمالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Arah kiblatnya mana nih? Tidak parah, iya, kapal tidak parah. صلوا على نبي محمد. اللهم صل عليه. Iya. Lukisan siapa itu? Rosid. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kami izin Pak Pro. Suara-suara. Diponegoro ini mau berangkatkan haji oleh Belanda sampai Jakarta, berangkat tapi di sini. Supaya kalau nanti dua pulang, kita tahu siapa tinggal cari rumahnya ada siapa kecil. Kalau kecil itu pas sudah. Karena
Ciri. Saya itu refleks aja dari rumah sini. Kalau izin Pak Prof bagus kalau saya membahasakan ini karena izin Pak Prof yang memperkerja pertemuan ini Komandan Pasukan Gubernur Akmil yang punya otoritas wilayah. Jadi yang memperkerja pertemuan ini beliau di Batavia terbang ke Akmil ke Magelang. Ini dari Magelang. Iya, jadi ini Ya, replika. tapi pertemuannya di Magelang. Iya, izin tabe ini narasi keterangannya tabe sedikit izin. Nah itu Pak Prof Persis di depan lembangnya, Iya. di sininya leko. Makanya izin tabe ya itu dibungkus itu anunya. Itu. Iya. Situ. Jadi 2 lemari. Ini ya jadi. Iya. Izin Pak Prof bagus. Tapi di Lihat sini warnanya, pendoponya lihat warna. Pak Mas Ali di sini. Siap. Di Hasan Besar ini. Tegal Sari ini. Pendoponya pengajiannya diambil sama Mas Ali. Iya. Jadi rumah dia sekarang. Kalau di dulu kan memang joglo, itu bareng rokok kan. Bareng rokok, itu ditata ulang. Mohon izin. Iya. Mudah-mudahan beliau ini dapat keberuntungannya, dapat energinya, keberkahan. Amin, ya Allah. Apalagi beliau ini sudah pegang tongkat komandonya. Waduh. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah beliau presiden, insyaallah. Amin. Amin. Caimin wapres, amin. Amin. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin. Sehat selalu dan semuanya. Prof, guru besar loh beliau. Sepatah kata saya guru besar loh beliau. Kedua, bagus kiai loh. Iya, jadi ini sinergi yang kalau menurut saya waduh klop betul ini. Ada guru besarnya, ada ulamanya loh. Iya, karena kalau kita bicara guru besar, beliau buat makalahnya, buat artikelnya begini loh. Kalau mau buat artikelnya loh. Iya, nggak gampang loh orang jadi guru besar. Iya, alhamdulillah. Apalagi beliau masih muda loh, sudah guru besar. Iya, karena tidak main-main orang ambil guru besar. Artikelnya begini loh makalahnya. Iya, jadi izin Pak Prof, bagus Pak Kiai. Kalau saya sudah generasi kelima, inilah kadang izin Pak Prof. Saya kadang bilang sama adik-adik, izin Yun Sewu Pak Prof. Saya kadang bilang sama adik-adik, kalau belajar sejarah hati-hati loh. Nah, izin Pak Prof. Umur saya sudah setengah abad. Saya kadang bilang sama adik-adik, tapi belajar sejarah hati-hati loh. Kita belajar sejarah tidak sama kalau kita belajar kecerdasan, kita belajar pengetahuan, kita belajar keterampilan, apalagi kapasitas itu cuma sistem dan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan ini excellent loh. Tapi kalau sejarah, kalau sudah tidak ada pelaku-pelakunya, waduh, anak cucu rebutan loh. Terus kadang ini cerita-cerita ya ditambah-tambah lah. Nah, seperti saya Pak Prof, usia saya Pak Prof sudah setengah abad, sudah 50. Ya, saya di sini Pak Prof mulai dari mbah saya dapat di sini. Makanya saya kadang izin Pak Prof, bagus Pak Kiai. Kadang saya bilang sama tamu dari mana. Kalau orang Jawa kan istilahnya mulut-mulut luhur. Ingat-ingat orang tua loh. Apalagi seperti beliau sebentar lagi ya estafetnya loh. Pemimpin loh. Iya. Jadi kadang saya bilang Pak Prof, ya kalau orang Jawa istilahnya mulut-mulut leluhur, dan kalau orang Jawa itu sudah lihat identitas saya, bergenerasi keluarga loh. Izin Pak Prof bagus karena kadang saya bilang sama adik-adik, kita bicara pilar kepemimpinan. Kalau kita bicara pilar kepemimpinan, ya Sidung kan otoritas kerajaan. Otomatis saya dengan anak cucu karena beliau terangnya Mataranya harus merajut kekeluargaan. Saya ucapkan karena saya selalu dikasih Pak Prof. Ini yang megangin Pak aja dulu. Ayo Pak. Teleponnya sini Pak. Pangeran Diponegoro di mata. Ya begini, kami berdua ziarah menghormati, mendoakan. Pangeran Diponegoro ini adalah inspirasi perjuangan yang ketika beliau bergerak bukan hanya menggerakkan pasukannya, tapi seluruh rakyat di tanah Jawa pada waktu itu memilih menjadi bagian dari gerakan perlawanan. Yang beliau perjuangkan adalah keadilan. Karena pada waktu itu pajak-pajak, kemudian penindasan luar biasa kuat. Itu satu, kami merasa bersyukur bisa berziarah ke sini. Dan dalam sejarah Indonesia, Pangeran Diponegoro ini sangat penting. Akibat pemberontakan Pangeran Diponegoro, Belanda bangkrut.
Akibat bangkrut muncul politik tanam paksa. Akibat politik tanam paksa, kemudian muncul berbalik politik etis untuk membayar balik atas penindasan yang kejam. Politik etis menghasilkan anak-anak muda Indonesia terdidik. Lewat pendidikan itulah muncul gerakan politik modern yang berujung pada kemerdekaan. Jadi hilirnya kemerdekaan, hulunya adalah perang Jawa, perang Diponegoro yang kita rasakan semua dampaknya sampai dengan sekarang. Jadi kami merasa bersyukur bisa pada kesempatan ke Makassar ini ziarah, memberikan rasa hormat dan mudah-mudahan jadi inspirasi buat perjuangan ke depan. Pak, ini kan sempat ada isu salah satu capres mau pindah ke Makam ini. Seperti apa menanggapi hal tersebut? Kita hormati di sini, tempatnya di sini dan bagian dari sejarahnya. Memang Pangeran Diponegoro berujung wafatnya di Makassar, maka biar itu menjadi bagian dari sejarah. Dan kalau dipindahkan akan mengubah sejarah seperti itu? Ya biar di sini saja, memang tempat makamnya di sini. Dulu tempat ini apa? Dulu ini hamparan Pak Prof. Siap. Iya, siap. Silakan Pak Prof. Terus silakan Pak. Ya. Iya, terima izin, kaki. Iya. Silakan Pak. Ibu, silakan Ibu. Silakan Pak Prof. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Iya, silakan Pak Prof. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ما قلت أنا ونبينا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله. وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أجمعين ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح Pangeran Diponegoro Bendoro Raden Mas Mustahar wa zaujatihi Raden Ayu Retnoningsi. نتوفاهم على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عند من أعمالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. صلوا على نبي محمد. اللهم صل عليه. Tulisan siapa itu? Rosin. Iya. صلوا على النبي محمد. Izin Pak Prof. Suara-suara. Diponegoro mau berangkatkan haji oleh Belanda.
sampai Jakarta berangkat tapi di sini. menyebar ke seluruh tanah Jawa sawur kecil supaya kalau nanti baru pulang kita tahu siapa punya baru tinggal cari rumahnya ada sawur kecil sawur kecil itu pas sudah karena itulah ciri Saya itu refleks aja dari rumah itu. Kalau izin Pak Prof bagus, kalau saya membahasakan ini karena izin Pak Prof yang memperkerja pertemuan ini Komandan Pasukan Gubernur Akmil yang punya otoritas wilayah. Jadi memperkerja pertemuan ini namanya di Batavia terbang ke Akmil ke Magelang. Ini dari Magelang. Iya, jadi ini replika. Tapi pertemuannya di Magelang. Iya, izin tabe ini narasi keterangannya tabe harus sedikit izin. Nah itu Pak Prof di depan lembahnya ya. di sininya lego Makanya izin tabe ya itu dibungkus itu namanya itu. Iya, situ. Jadi 2 lemari. Ini ya itu. Iya. Izin Pak Prof bagus. Tapi di Lihat sini warnanya, pendoponya lihat warna. Pak Mas Ali di sini. Siap. Di Hasan Besar ini. Tegal Sari ini. Pendoponya pengajiannya diambil sama Mas Ali. Iya. Jadi rumah dia sekarang. kalau menunjuk lo kan memang jogo itu bareng rokok kan bareng rokok ada ditata ulang Mohon izin. Iya. Mudah-mudahan beliau ini dapat keberuntungannya, dapat energinya. Amin ya Allah. Apalagi beliau ini sudah pegang tongkat komandonya. Waduh. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah beliau presiden, insyaallah. Amin. Caimin wapres, amin. Amin. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin. Sehat selalu dan semuanya. Pak Prof, guru besar loh beliau. Sepatah kata saya guru besar loh beliau. Kedua, bagus kiai loh. Iya, jadi ini sinergi yang kalau menurut saya waduh klop betul ini. Ada guru besarnya, ada ulamanya loh. Allah. Iya, karena kalau kita bicara guru besar, beliau buat makalahnya, buat artikelnya begini loh. Kalau mau buat artikelnya loh. Iya, nggak gampang loh orang jadi guru besar. Iya, alhamdulillah. Apalagi beliau masih muda loh, sudah guru besar. Iya, karena nggak main-main orang ambil guru besar. Artikelnya begini loh makalahnya. Iya, jadi izin Pak Prof, bagus Pak Kiai. Kalau saya sudah generasi kelima, inilah kadang izin Pak Prof. Saya kadang bilang sama adik-adik, izin Yun Sewu Pak Prof. Saya kadang bilang sama adik-adik, kalau belajar sejarah hati-hati loh. Nah, izin Pak Prof. Umur saya sudah setengah abad. Saya kadang bilang sama adik-adik, tapi belajar sejarah hati-hati loh. Kita belajar sejarah tidak sama kalau kita belajar kecerdasan, kita belajar pengetahuan, kita belajar keterampilan, apalagi kapasitas kan cuma sistem dan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan ini excellent loh. Tapi kalau sejarah, kalau sudah tidak ada pelaku-pelakunya, waduh, anak cucu rebutan loh. Terus kadang ini cerita-cerita ya ditambah-tambah lah. Nah, seperti saya Pak Prof, usia saya Pak Prof sudah setengah abad lebih, sudah 50. Ya, saya di sini Pak Prof mulai dari mbah saya dapat di sini. Makanya saya kadang izin Pak Prof, bagus Pak Kiai, kadang saya bilang sama tamu dari mana. Kalau orang Jawa kan istilahnya mulut-mulut luhur. Ingat-ingat orang tua loh. Apalagi seperti beliau sebentar lagi ya estafetnya loh. Pemimpin loh. Iya. Jadi kadang saya bilang Pak Prof, ya kalau orang Jawa istilahnya murid-murid leluhur, dan kalau orang Jawa saya sudah lihat identitas saya bergenerasi keluarga loh. Ya. Izin Pak Prof bagus karena kadang saya bilang sama adik-adik, kita bicara pilar kepemimpinan. Kalau kita bicara pilar kepemimpinan, ya Sinung kan otoritas kerajaan. Otomatis saya dengan anak cucu karena beliau terangnya Mataramnya harus merajut kekeluargaan. Saya ucapkan karena saya selalu dikasih Pak Prof. Ini yang megang tangan itu. Ayo Pak. Handphonenya sini sih Pak. Pangeran Diponegoro di mana? ya begini kami berdua ziarah menghormati mendoakan Pangeran Diponegoro ini adalah inspirasi perjuangan yang ketika beliau bergerak bukan hanya
menggerakkan pasukannya, tapi seluruh rakyat di tanah Jawa pada waktu itu memilih menjadi bagian dari gerakan perlawanan. Yang beliau perjuangkan adalah keadilan. Karena pada waktu itu pajak-pajak, kemudian penindasan luar biasa kuat. Itu satu, kami merasa bersyukur bisa berziarah ke sini. Dan dalam sejarah Indonesia, Pangeran Diponegoro ini sangat penting. Akibat pemberontakan Pangeran Diponegoro, Belanda bangkrut. Akibat bangkrut muncul politik tanam paksa. Akibat politik tanam paksa, kemudian muncul berbalik politik etis untuk membayar balik atas penindasan yang kejam. Politik etis menghasilkan anak-anak muda Indonesia terdidik. Lewat pendidikan itulah muncul gerakan politik modern yang berujung pada kemerdekaan. Jadi hilirnya kemerdekaan, hulunya adalah perang Jawa, perang Diponegoro yang kita rasakan semua dampaknya sampai dengan sekarang. Jadi kami merasa bersyukur bisa pada kesempatan ke Makassar ini ziarah, memberikan rasa hormat dan mudah-mudahan jadi inspirasi buat perjuangan ke depan. Pak, ini kan sempat ada isu salah satu capres mau pindah ke makam ini. Seperti apa menanggapi hal tersebut? Kita hormati di sini, tempatnya di sini dan bagian dari sejarahnya. Memang Pangeran Diponegoro berujung wafatnya di Makassar, maka biar itu menjadi bagian dari sejarah. Dan kalau dipindahkan akan mengubah sejarah seperti itu? Ya biar di sini saja, memang tempat makamnya di sini.